Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam ngompol ngopini politik. Nah, tibanya, kok tibanya, jebulnya, kok jebulnya kurang tepatnya apa ya? Sing pas itu ternyata itu uang Pak Sandiaga Uno yang dipinjam Pak Anies itu bukan 50 miliar rupiah loh ternyata itu. Ora mung 50 itu. Tapi 92 miliar. Waduh, hampir 100 miliar tuh hanya untuk jadi gubernur DKI. Wah itu serius itu duit semua itu bukan campur koran loh ini. Lah itu yang dari hutang truk itu belum dari duit pribadinya itu yang tidak masuk akal bagi saya ini. Dari mana loh Pak Anies tuh mau mengembalikan duit itu? Malah repot ini. Nanti apalagi kalau nanti tidak terpilih, wah hutangnya tambah banyak loh. Kan dari keterangan beberapa pihak, utamanya pendukungnya Pak Anies bilang, kalau terpilih dianggap lunas. Oh, kalau terpilih itu. Nah, kalau enggak kan mengembalikan itu. Ya saya mikirnya itu kalau tidak terpilih. Nah, kalau terpilih oh, gampang itu, mudah kalau uang segitu tuh kecil itu loh. Atau siapa yang dijaminkan Pak Anies kalau nanti nggak terpilih terus harus mengembalikan uang 100 miliar itu opo yang dijaminkan itu apa loh. Lah kalau terpilih ya selama menjabat kemarin dengan meminjam duit 92 miliar itu ya sebagai gubernur bisa memegang kendali daripada orang yang menjamin duit bisa itu kalau masih menjabat. Ya, saya kira tidak. Makin bebasnya Pak Anies sewaktu Pak Sandiaga jadi menteri. Wah, bebas bener ini. Bebas bener ini. Sudah tidak ada beban sama sekali itu. Orang mikir utangnya itu loh. Nggak terpikirkan ya. Nah, awalnya ketika kabar ini menyebar, orang terdekat Pak Anies meminta tidak perlu mengungkit-ungkit hal yang sudah lalu. Oh, sing biyen rasa diungkit-ungkit. Lah wong ngutang kok enggak diungkit-ungkit piye no. Lontaran awalnya malah dari Pak Erwin Aksa itu, keponakannya Pak Yusuf Kala itu loh. Waktu diwawancarai Pak Akbar Faisal, secara yakin Pak Erwin menyebut nominal 50 miliar. Seminggu yang lalu Pak Sandiaga mengaku sudah mengikhlaskan utang piutang itu. Berarti ya memang benar-benar ngutang nih. Lalu jika Pak Erwin Aksa menyebut angka 50 miliar, sementara di salinan surat pernyataan pengakuan Pak Anies ke Pak Sandi nominalnya 92 miliar. Loh, lah ada 40 miliar berarti ini utang siapa ini? 42 miliar itu lah utangnya siapa ini? Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya sedikit menyampaikan bahwa nanti di episode spesial yang ke-100 ngompol ini akan membagikan cenderamata pada teman-teman. Ingat ya, yang ke-100 ini, episode ke-100. Jadi nanti kalau episode 100 panjenengan lihat dari awal sampai akhir nanti ada pertanyaan khusus buat panjenengan dan akan dibagikan cenderamata. Ya tentu tidak semuanya, tapi yang bisa menjawab pertanyaan yang akan disampaikan pada episode ke-100. Nah, tetap setia di Ngompol ya, karena nanti pertanyaannya seputar topik yang pernah saya bawakan. Ini belum lama ini tersebar salinan surat pernyataan pengakuan utang Pak Anies pada Pak Sandiaga. Isi surat itu menyebut Pak Anies berutang ke Pak Sandi sebesar 92 miliar. Untuk logistik itu dulu, atau keperluan kampanye dan pemenangan Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Surat pernyataan itu berisi 7 poin. Wah, menariknya itu ada di poin ketiga yang tertulis bahwa Pak Anies mengakui telah meminjam dana sebesar 92 miliar. Akeh banget itu, banyak itu. Nah, dana itu diberikan pada 2 Januari 2017 dengan jumlah 20 miliar.
Untuk tahap pertama itu. Kemudian selang 1 bulan dikirim lagi 30 miliar untuk tahap kedua. Dan terakhir di tahap 3 sebanyak 42 miliar yang dilakukan pada 9 Maret 2017. Dan surat itu ditandatangani Pak Anies loh. Pada tanggal 9 Maret 2017 dengan meterai, sah berarti. Wah itu sah, secara hukum sah itu. Dengan meterai loh. Orang dekat Pak Anies, Pak Sudirman Said mengakui dokumen perjanjian yang pernah dilihatnya. Namun menjelang Pilpres 2019, Pak Sandi mundur dari wakil gubernur. Wah, mundur dia. Nah, karena mendampingi Pak Prabowo waktu itu jadi cawapres, bertarung dengan Pak Jokowi. Ya, namun di poin 7 perjanjian itu tertulis. Tertulis itu. Nah, dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3. Serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Nah, itu tertulis begitu itu. Ya yang penting untuk kita gali, nah, total dana yang dikeluarkan Pak Sandi waktu Pilkada DKI itu mencapai 103 miliar. Oh, sebelumnya kampanye sudah keluar 30 miliar dulu. Putaran pertama Pilkada 62 miliar. Dan putaran kedua 16 miliar. Nah, menariknya, kenapa setelah isu ini muncul, Pak Sandi meminta agar polemik ini tidak dibicarakan lagi. Nah, kenapa Pak Sandi? Kenapa ini? Apakah ada kartu truf yang dipegang Pak Anies? Jika masalah ini dia diangkat atau diungkit-ungkit, maka kartu itu akan dibuka. Nah, Pak Sandi kan mengungkapkan pada wartawan, isu ini tidak memberikan hal positif bagi masyarakat, berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ini hubungannya di mana ini? Nah pertanyaan yang belum terjawab, Pak Erwin Aksa menyatakan hutangnya 50 miliar. Padahal di perjanjian tertulis 92 miliar. Lantas yang 42 miliar itu duit sopo? Duit siapa itu loh? Kan masyarakat jadi bingung ini. Pak Sandi sendiri juga turut menyenggol-nyenggol itu. Ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Nah, kenapa minta soal ini dihentikan? Ketiga, meski ada perjanjian hutang piutang tercatat dalam perjanjian, kenapa dalam sebuah acara podcast Pak Anies menyebut hutang piutang itu dianggap dukungan? Ini terus piye? Hutang piutang dianggap dukungan ala geseh ini. Nah, mungkinkah ada pihak lain yang mencoba mendapatkan keuntungan dari ini semua? Oh, dari 103 miliar yang dikeluarkan oleh Pak Sandi. Laporan tim kampanye Anies Sandi hanya melaporkan 82,6 miliar loh. Setidaknya begitulah teman-teman. Berdasarkan perjanjian, dengan pelaporan dana kampanye berarti terdapat selisih yang cukup signifikan sebesar 20 miliar. Oh, komitmen 2 orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah mestinya tidak ada perikatan yang berdampak jika mereka terpilih atau tidak terpilih. Harusnya enggak loh. Perjanjian ya perjanjian. Ibaratnya ada 2 orang menikah. Mereka membicarakan pesta pernikahan. Jika sumbangannya lebih kecil atau lebih besar, ya risikonya dirasakan berdua. Oh, jangan Pak Sandiaga sing kon berkorban, wah cilokor. Tidak perlu melakukan perikatan sama sekali. Walah, kasus perjanjian antara Pak Anies dan Pak Sandi ini membuka mata kita. Ya, kalau terpilih kan uang dianggap lunas. Apa tidak menjadikan Pak Sandi lebih banyak mengambil peran untuk beberapa program? Nah, dia kan perlu mengembalikan duitnya selama kampanye. Bisa nggak Pak Anies membatasi Pak Sandi tidak cawe-cawe dalam urusan proyek? Loh, kan ya begitu loh. Kalau nominal pinjaman 10 sampai 20 miliar, bisa saja loh Pak Sandiaga gak bermain proyek APBD. Sebab duit pribadi yang terpakai tidak signifikan dibandingkan dengan kekayaannya Pak Sandiaga. Loh, tapi dengan pengakuan Pak Sandi sudah mengeluarkan 103 miliar. Yakin ikhlas begitu saja? Yakin Pak Sandi mengikhlaskan 103 miliar. Nah kalau Pak Anies
dalam menggarap program yang dibiayai APBD banyak diintervensi Pak Sandi. Nah, dia bisa apa? Kan Pak Sandi bakal mikir duitnya balik. Nah, bagi saya itu anggapan umum seperti kita-kita ini loh, termasuk anggapannya Pak Begawan loh. Apalagi jika dalam pilkada Pak Anies kalah, wah repot lagi itu, repot lagi. Apa ya mau menjual tempat tinggalnya? Yang saya rasa ya tidak melebihi 10 miliar untuk mengembalikan utangnya pada Pak Sandiaga. Nah, saat ini Pak Anies sudah ditetapkan sebagai bakal capres dari koalisi perubahan dan belum menemukan siapa yang cocok mendampingi. Nah, urusan cocok dalam pikiran saya ini, dalam pikiran Om Begawan ini, melihat perjanjian waktu Pak Anies dan Pak Sandi bertarung di DKI, bisa jadi utang piutang ini dilakukan ulang oleh Pak Anies nanti. Ngutang sama calon wakilnya repot ya. Dia masih mencari orang yang tidak hanya mau bertempur di Pilpres 2024, tapi juga yang siap mendanai. Golek bohir ini. Ada banyak orang yang siap mengeluarkan dana. Oh banyak itu. Untuk modal sepanjang pencalonan hingga pengumuman siapa presiden terpilih. Tapi menemukan orang seperti Pak Sandi, jika terpilih maka akan dianggap lunas, ya pasti sulit, bukan main. Waktu itu Pak Sandi terpilih jadi gubernur ya lunas. Nah, sekarang sulit mencari orang seperti Pak Sandi yang mengikhlaskan begitu saja. Nah, merujuk perjanjian Pak Anies dan Pak Sandi, kebutuhan pertarungan pilkada 2017 saja hampir tembus 100 miliar loh. Bagaimana dengan pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang? Siapa yang berani menjamin kalau Pak Anies bisa terpilih? Nah kalau nggak terpilih, baliknya duitnya siapa itu? Banyak orang siap terpilih, banyak, dan merelakan duit kampanye mereka dengan catatan mereka menang dalam pemilu 2024. Nek menang lah, no kalah. Kan tidak bisa begitu saja kudu menang ngontok duit kudu menang, ya nggak begitu. Tapi mungkin tidak ada satu orang pun yang siap tidak terpilih dan kehilangan duit ratusan miliar begitu saja. Pasti tidak siap. Siapa yang siap kehilangan uang bermiliar-miliar tapi tidak terpilih? Sampai jumpa dalam ngompol berikutnya. Salam Begawan.